Serius nih? Enggak. Jangan bang, malam Jumat bang, takut bang. Iya gitu. Artinya kesurupan bisa dibentuk ya bisa, gue juga bisa bikin. Hanya tergantung ya pakai hipnosis. Gue bisa kok bikin itu. Kecuali. Ini apaan sih tuh malam? Dondol apaan sih nih? Lu nakutin gua. Besok mending Waalaikumsalam. Nah, pintu jangan gerak. Tutup. Gak boleh, jadi kunci bang. Lu pikir gua bakal takut sama lo? Dikunci. Kagak. Sini aja lah. Kagak. Biar cepet. Cepat. Nakut-nakutin gua. Lu pikir gua bakal takut? Iya. Kan malam Jumat bang. Malam Jumat dari malam Jumat yang berikutnya. Gua takut bang di rumah sendirian. Ya bang. Abang nggak gitu. Kagak. Merinding ngebulu kakiku. Bang nggak gitu. Kagak. Tak dapat ku Lo tau gak lagu ini? Ketika aku mau akhirnya apa ya gitu? Akhirnya. Lalu. Judulnya Malam Jumat Kliwon. Judul Malam Jumat Kliwon. Serius. Pada malam berikutnya. Itu mah beladuren kali. Beladuren lagi. Lo Beladuren di malam Jumat. mana ada beladuren di malam hari. Gimana sih lagu Jumat, malam Minggu. Bukan beladuren. Yang satu ini durennya luar biasa, bisa bikin apa lagi sih anjay? Ada nggak suara apa? Suara apa kentut lo? Suwe banget malam-malam begitu mulu. Bang, gue takut bang. Takut apaan? Sendirian di rumah gue kan. Aduh, gue takut. Keran di rumah gue nyala terus bang. Keran? Iya. Karena lu lupa matiin. Iya. Lucu kayaknya lah. Bukan masalah lucu apa enggak. Enggak, memang kadang bukan keran air yang nyala full yang bikin takut, tapi tetesan yang jatuh dari keran. Kluk. Kalau malam tuh kedengeran. Bahkan suara yang paling kecil pun kita bisa dengar. Apa tuh? Contoh suara jangkrik kencang ya. Cicak jalan. Cicak jalan beneran. Atau serius cicak jalan. Cicak mah apa ngerondang bang. Melata. Ngerondang. Lu takut lagi. Enggak, cicak ngerayap. Bukan jalan. Melata dia. Kan dia pakai 4 kaki. Iya, dia melata, hewan melata namanya. Merayap. Dia punya tangan enggak cicak? Punya kayaknya. Buntut juga punya. Itu cicak ya Pak? Lu belum tahu kan? Cicak merayap, bukan jalan. Iya. Lu tahu penyebab kecelakaan di jalan tol? Katanya di Cipularang, atau di jalur tol yang ke arah Jawa itu. Cipali. Katanya serem. Dan gue juga sempat lihat di dalam TikTok itu, gue merinding ceritanya. Bahwasanya hantu itu ceritanya mereka tuh mampu mengganggu kita gitu. Menurut lo gimana tentang hal itu? Bukan sasut jawab pertanyaan gue. Sasut biar apa? Ada suara. Mesin air. Ada suara apa? Suara apa? Nggak tahu gue. Coba cek lagi. Cak. Parah juga ya bang. Hitam. Kagak. Ini menandakan maksudnya gue sebenarnya dukun Pak. Tapi baju gue keren ya. Society. Beli di mana bang? Tapi kegedean nih kayaknya nih. Ini oversize, bukan oversize yang L. Gue juga. Bagus kan, lu juga tuh mix, iya kan? Kayaknya kita belinya di toko sama ya. Iya, lu kan ikutin gue mulu kerjaannya. Gue beli buku, lu beli sama. Sama gue. Sama.
Tukuku. Banyak yang dipakai. Banyak yang dipakai, nyerap keringet, jalan, ya. Cocok buat dipakai buat nongki. Ini sablonnya apalagi buat nyari-nyari kisah-kisah hantu. Karena bagi kita ini susah. Bisa aja ya lu nyambunginnya. Iya, warna hitam, Pak. Kalau malam kan nggak kelihatan. Ini sesuatu yang mistis. Cerita apa mistis jalan tol tadi yang mau bilang. Iya. Menurut lo gimana? Apakah hantu mampu membuat manusia itu sampai kecelakaan dan sebagainya? Menurut lo gimana? Bisa aja sih menurut gue. Bisa aja. Karena kan hantu itu ada ya? Ada nggak sih? Lu percaya hantu itu ada atau enggak? Jin ada, hantu gue enggak. Kalau gitu enggak deh. Enggak. Itu cuma ketakutan manusia aja. Kenapa bisa begitu? Ya kan karena manusia itu kan punya yang namanya apa ya? Bukan halusinasi tapi seakan-akan dia itu melihat hantu tapi ternyata bukan gitu. Tapi ternyata di jalannya lagi ngebut. Di pinggir ada putih-putih. Kirain hantu. Jadi dia takut padahal dia cuma tiang listrik misalnya kan. Karena cahaya dan lain-lain. Jadi dia enggak konsentrasi akhirnya kecelakaan. Bukan karena hantunya. Baik, tapi gimana tuh kita menanggapi orang-orang yang indigo yang mengaku dia bisa melihat hantu dan lain sebagainya? Gue kadang bingung ya dengan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Itu tuh dia nipu kita. Ya kan mata dia bisa lihat hantu, mata kita enggak. Secara logika bisa jadi dia bohong, bener gak? Kalau nipu, gunanya buat dia apa, Bang? Gunanya buat dia ini nakut-nakutin. Sehingga kita minta perlindungan kepada dirinya. Dengan dia bilang, lu jangan ganggu temen gua. Kalau temen terus kita percaya, bisa aja begitu kan? Bisa. Iya. Terus orang itu suruh bayar ya kan, jadi duit, jadi bisnis, bisa. Sama dukun. Nah, iya. Iya sih. Iya kan, bisa jadi ladang bisnis juga. Makanya gua lagi bingung, apakah benar bahwasanya manusia itu mampu melihat hantu dan hantu itu mengganggu manusia, itu benar apa enggak gitu loh. Karena buat gua ketika manusia itu melihat hantu, gua pikir kayak dia tuh ngibul. Gua kan pernah belajar tentang hipnosis ya. Artinya apa? Gue belajar tentang hipnosis dan gue pikir di dalam hipnosis itu setelah gue belajar bahwasanya sebenarnya hantu atau jin itu tidak pernah bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Gak akan pernah bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Iya. Terus yang kesurupan gimana? Yang kesurupan itu akibat distress. Distress? Iya. Stres, dan setelah gue pelajari ternyata bukan hantu yang masuk ke dalam dirinya. Kenapa ada orang kesurupan? Kita sebut kesurupan. Padahal sesungguhnya dia tuh masuk kepada otak kirinya dia. Itu otak kirinya dia tidak mampu membendung apa yang menjadi pikirannya dia. Hingga akhirnya dia masuk kepada kategori tidak mampu bertahan. Jiwanya meronta-ronta. Badannya tidak lagi bisa diatur. Teriak. Diluarkan emosionalnya. Akhirnya apa? Otak kirinya off. Yang ada adalah batin bawah sadar dia yang teriak-teriak atau meronta-ronta. Kenapa gak masuk lewat otak kanan? Karena memang lajurnya otak kiri dulu. Oh gitu. Pintu masuknya lewat otak kiri. Iya. Sehingga otak kiri tidak lagi mampu. Kekuatan otak kiri kan 12%, otak kanan itu 88%. Kenapa ada orang stres? Karena dia menggunakan otak kirinya melebihi kapasitas. Itu 12% lebih itu. Sehingga apa? Ketika dia lebih, dia stres, dia tidak mampu membendungnya. Akhirnya dia teriak dan kita menganggap bahwasanya itu adalah kesurupan gitu. Sekarang gue tanya sama lo, ini hantu apa sih maksudnya? Lah, hantu ya? Hantu itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang kasat mata berdua. Jin sama hantu beda emang? Beda. Yang bedanya apa? Kalau jin itu inna makhalaqna jin wal ins. Artinya? Illa liya'budun. Artinya Allah itu menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Jin adalah, kalau kita definisikan, jin adalah makhluk yang Allah ciptakan yang difungsikan untuk beribadah kepada Allah. Ingat, yang difungsikan untuk beribadah kepada Allah. Nah, kalau hantu, definisi hantu di Indonesia adalah makhluk gaib yang mampu mengganggu kehidupan manusia. Ya memang mengganggu Bang, hantu itu. Enggak. Mengganggu lah. Lu emang pernah diganggu? Pernah lihat pocong? Enggak. Pocong lompat-lompat? Kagak gua. Kuntilanak? Kagak gua. Ada loh orang yang nonton Bang. Lihat. Iya kan bisa kamera Pak. Masuk YouTube loh Bang. Masuk YouTube kan bisa diedit Pak. Enggak, itu asli Bang. Yang live? Iya.
yang live, yang Kunti, yang cantik. Kan bisa diedit bukan perkara. Kunti nih, nggak disorot dong. Kan dia ngelayang. Pakai rok kan, Kunti pakai rok kan. Segini nih. Disorot kan kakinya, mulus banget. Ya itu bang, artis pak, mulus putih. Terus dia kayak pakai kitek gitu loh bang. Iya. Berarti ada kan tuh hantu? Itu artis, bang, nyamar jadi hantu asli bang. Asli. Buktinya dia ketangkep kamera bang. Kalau dia ketangkep kamera, artinya dia punya wujud. Iya kan itu berwujud. Walaupun tidak ditampakkan sih mukanya. Iya, kalau tampakan mukanya jadi kelihatan. Oh, ini kan si ini. Tapi lebih mulus daripada kaki meja. Gila. Iya itu hantu ya, Pak. Kalau lu mau tahu. Itu hantu. Makanya menjadi sebuah fenomena di Indonesia bahwasanya dari hantu ini muncul disebut dengan kalau nggak baik disebutnya apa di orang Sunda namanya? Jelek. Bukan, duduk depan pintu tuh nggak boleh disebut. Oh, apa itu namanya? Pamali. Ya kan udah ada inilah. Terus kalau melewat terowongan klakson dulu 2 kali. Din. Kan aneh, gue bilang dan ada aja juga orang percaya sama-sama kayak gitu loh. Nggak aneh. Itu tuh yang dinamakan pepatah orang tua, sopan santun, Bang. Sama siapa ya sopan santunnya? Bujuk ulun. Kan dia penjaga di tempat itu. Misalnya Bang Kimbo malam-malam lewat hutan sepi, harus klakson dulu itu biar ngasih tahu bahwa Bang Kimbo mau lewat. Biar dia itu nggak diam di tengah jalan, takutnya kan ketabrak atau gimana. Punten gitu kan, harus ada sopan santun lah Bang jadi manusia. Oh, gitu. Iya kan dia juga kali aja dia lagi tidur kan keganggu, jadi harus assalamualaikum gitu. Harus ada sopan santunnya Bang sama hantu tuh. Terus dia nggak ada sopan santunnya sama kita. Emang dia berbuat apa? Nah kan kita aktivitas juga. Kalau kita harus sopan santun sama dia, kenapa dia nggak sopan santun sama kita? Emang lu ngelihat? Enggak kan? Ya terus kenapa juga kita nggak lihat terus kita sopan santun? Iya kan, bukan berarti kita gak lihat, bukan berarti dia gak ada, ya kan? Gue percaya adanya hantu. Iya. Percaya adanya hantu. Iya. Dan tadi nih balik lagi ke yang kesurupan ya. Kan ada yang kesurupannya masal. Itu gimana tuh yang kesurupan masal? Berarti kan dia kalau kata Bang Kimbung tadi stres, kok bisa stresnya itu barengan gimana? Ya jadi gini ya, kalau mau tahu, kesurupan itu bisa jadi adalah sebuah mindset yang masuk ke dalam kategori masyarakat kita, khususnya orang-orang yang tinggal di pedalaman atau di daerah. Sehingga kalau misalkan ada kesurupan satu, ya kan ada mindset yang diungkapkan bahwasanya kesurupan itu setan masuk ke dalam diri kita. Orang percaya itu, maka yang dia rasakan adalah setan masuk. Kedua, ada mindset bahwasanya setan itu nggak cuma satu, hantu itu ada banyak. Iya kan? Karena hantu ada banyak, kalau misalkan di ruangan itu ada 50, maka 50-nya bisa dimasukin sama hantu tersebut. Karena hantu itu ada banyak. Sehingga 50 orang tersebut percaya, karena percaya hantu itu masuk ke dalam tubuhnya, maka kesurupan bisa terjadi. Hanya karena dia percaya. Hanya karena dia percaya. Lo percaya kesurupan nggak? Lo bisa bikin kesurupan? Percaya lah. Dari sini. Lo bisa bikin kesurupan kalau misalkan lo seriusnya? Enggak. Jangan Bang, malam Jumat Bang, takut Bang. Iya gitu. Artinya kesurupan bisa dibentuk ya bisa, gue juga bisa bikin. Hanya tergantung ya, pakai hipnosis. Gue bisa kok bikin itu. Kecuali karena hantu dodol ini copot. Lu gimana sih? Aduh, gue gak tau lagi. Apaan tuh? Gue gak tau. Lu coba pasang gue tuh. Hati-hati. Gue takut Bang. Di sini dulu hantu nih. Hantu kagak itu kan hantu. Punten. Ngiring. Harus gitu Bang. Kagak. Kagak ada hubungannya. Ini buktinya. Bukti apaan? Kan bisa lo tarik. Gak jelas banget. Enggak, emang hantu tuh gak ada aja. Lo ini dulu dong Bang, ini kenapa Bang? Ya? Ini kenapa? Ketarik sama kedudukan sama kaki lu, sama hantu lu. Gimik. Enggak, jadi memang ketakutan itu bisa jadi datang dari orang. Bisa kayak lu tadi barusan.
datang dari diri sendiri. Ya kan bisa dibentuk. Sebenarnya kita mau nakut-nakutin orang yang di sebelah sana misalnya, ya kan? Seperti yang lo lakukan aja tadi. Kalau ada orang yang percaya bahwasanya itu beneran ada sikap hantu, dia akan membela habis-habisan bahwasanya beneran tuh ada hantu loh di sana. Iya, bisa banget ya, Bro. Lah iya makanya. Nah, hantu itu yang bikin gua nggak percaya adalah persepsi hantu itu adalah hanya persepsi manusia. Iya. Lah hantu di Indonesia ya pocong, gundurwo, mami kunti, papa gundo, ya kan? Kuyang. Apalagi itu tuyul, macam. Sementara di negara barat, dia kan hantunya khususnya Amerika. Kita tahu tuh kalau di Cina hantunya gini. Iya. Kenapa ya? Nah kalau di barat pakai jas, terus Dracula, ngesep darah, ya kan? Yang pakai kerudung. Kalau kita Medusa. Terus kalau misalnya kalau di barat tuh kan ada tuh namanya Halloween. Oh kan nama macam-macam tuh hantunya. Ya iya. Di barat punya. Jadi hantu. Di barat tuh hantu tuh punya berwibawa. Dia punya kapasitas untuk tampil di muka umum. Makanya ada Halloween. Ya kan di Indonesia enggak, dia kayak gitu enggak ada harganya tuh. Ya, pocong harga dirinya tinggi loh Bang, pocong. Dari mana lo tahu? Dia bisa tetap loncat-loncat walaupun diikat. Apa hubungannya sama harga diri? Berarti dia punya bakat buat lompat tali. Gak ada hubungannya. Jadi itu yang membuat kenapa hantu itu gue bilang gue gak percaya. Ya. Hanya memang gue belum tahu, gue belum pernah diskusi sama orang indigo. Oh pernah. Jadi gue punya murid, dia pernah lihat hantu, terus gue bilang kenapa bisa lu lihat hantu, kenapa lu bisa risih, ya kan karena itu turun menurun dari kakek dan sebagainya. Lu tinggal bilang aja nggak usah lah. Gue selalu percaya itu, gue cabut. Syarat nyambutnya adalah lu bismillah, istighfar 3 kali, ya kan baca istighfar dan lain sebagainya. Yeah. Setelah lo baca istighfar, ya kan, meyakini bahwasanya Allah itu tidak akan pernah memperkenankan lo diganggu oleh hantu, ya selesai habis itu. Dan akhirnya pas selama dia belajar sama gua di kelas, dia nggak pernah lagi tuh. Oke. Gua nanya lagi nih. Lo kan banyak ilmunya ya, agamanya juga bagus. Nggak banyak. Ya, dikit. Lo percaya Dajjal? Ya percayalah, gua Islam. Harus lo percaya Dajjal. Apakah Dajjal salah satu bebengiknya hantu? Enggak lah. Dajjal itu manusia. Manusia yang mana nantinya Dajjal itu akan mengaku sebagai Tuhan. Diuji tuh orang-orang Islam teh. Tapi kan ceritanya Dajjal jahat. Ya jahat kan bukan berarti hantu. Ya kan yang jahat hantu. Mana ada hantu jahat? Hantu itu kiasan, tidak ada. Jadi hantu tidak bisa dikategorikan sebagai jahat atau baik. Iblis. Iblis jelas jahat. Nah, berarti Dajjal iblis. Beda lah. Iblis itu orang. Iblis itu jin yang diberikan nama oleh dilabeli oleh orang yang putus asa. Kata Allah tuh, iblis tuh makhluk yang putus asa. Kenapa? Gelarnya adalah Ablasa. Nama aslinya Azazil. Ya kan digelari Ablasa. Kenapa? Karena dia putus asa sehingga Ablasa dan dijuluki iblis. Kenapa namanya Dajjal enggak Alek gitu atau? Ya, jemunya Dajjal mau apa? Dajjal itu kayaknya sebutan kita deh. Bisa jadi dia punya nama asli ya. Dajjal itu adalah sebutan langsung. Bertus. Coba apa? Kalau lebih keren gitu Bang. Enggak lah. Dajjal itu sebutan dari Rasul kita. Ada juga dalam ajaran kita. Bahwasanya Dajjal itu artinya palsu. Palsu ya, Dajjal itu Masih itu penyelamat, Dajjal itu artinya palsu. Berarti dia dia kan mengaku Tuhan. Palsu. Dia mengaku Tuhan, iya kan, dia mengaku Tuhan. Karena dia mengaku Tuhan, dikasih label Dajjal, artinya Tuhan yang palsu. Nah, berarti buatan Cina. Buatan Cina lagi. Ini manusia beneran. Jadi manusia itu kagak buatan Cina. HP lo di Cina. Iya juga. Palsu HP lo. Iya lagi. Gitu, itu hantu. Berarti Dajjal itu manusia. Bukan hantu. Bukan. Tapi gue pernah Bang, gue punya pengalaman nih. Ini lo simpulkan aja apakah ini tuh. Ini beneran apa bohongan? Beneran, sumpah. Enggak lo sumpah. Waktu gue masih kuliah, gue pernah nginep kan di kampus gue.
Malam-malam adalah beberapa orang, cuma tiga orang, gue sama temen gue. Terus ada perempuan, dia itu kerja di sana di kampus gue, kerja belum pulang. Nah, dia tuh soalnya lagi ngobrol bertiga berdua. Gue tuh pengen kencing sama mau cuci muka, mau tidur, biasa bersih dulu. Nah, dari jarak kita ngobrol nih saat di sini ke tempat gue cuci muka itu adalah mungkin 50 meter jauh ke keran masjid, padahal itu tempat wudhu masjid. Nah, jalan. Nah, gue udah cuci muka, udah pakai sabun. Nah, pas waktu gue pakai sabun kan gue gak buka mata. Ada suara di sebelah kiri, deket banget. Itu, gue masih positif. Dalam hati gue, nih kenapa sih si teteh itu nyamperin gue lagi mau ngapain gitu kan? Kan gue tahu itu suara cewek, suara mirip banget sama si teteh itu. Gue kan malu ya, muka masih putih. Udahlah gue langsung ke WC, mau bersih di WC niatnya. Udah gak sampai 10 detik mah bang. Itu kan kalau jalan dari tempat wudhu itu ke tempat kita ngobrol tadi 50 meter, gak mungkin lah 10 detik sampai 50 meter. Dia bisa duduk lagi kan. Harusnya kalau pas gue udah beres, dia lagi di pertengahan jalan lah. Pas gue udah selesai, pas dilihat dia masih duduk di sana. Itu apa coba? Lu lihat langsung nih? Hah? Enggak, bukan lihat, ngedenger langsung. Oh, ngedenger ya. Deket banget di sini. Tapi suara ketawanya tuh persis mirip banget suara ketawanya si teteh ini, si ibu ini. Ini sumpah, ini cerita asli. Itu apa kira-kira? Ya bisa, terserah lu mau meyakininya apa. Kalau lu meyakininya itu adalah suara hantu, ya maka itu adalah hantu. Berarti hantu ada dong kalau gitu. Kan gue bilang, terserah lu mau meyakininya apa. Kalau memang lu mau meyakininya hantu, ya udah itu hantu. Iya, tapi kalau gue pikir-pikir secara logika nih bang ya, patok bersih nih, kayaknya nggak mungkin gitu loh si teteh itu ketawa. Tapi bisa juga itu perasaan dari lu. Enggak bang, masa iya sih? Telinga gue masih normal. Iya. Kedengeran banget sebelah kiri nih sini. Oh, nakutin doang kali pakai ituan, pakai audio. Kalau audio dari mana? Tapi ada yang bilang juga katanya nih, kalau beneran hantu itu ada, kalau suaranya itu dekat berarti wujudnya jauh. Kalau suaranya jauh wujudnya dekat. Itu gue pernah baca di novel. Judulnya apa ya? Itu kata orang sih. Itu kata orang sih. Iya kan? Itu ada waktu itu di novel. Ada novel? Iya, terkait itu. Jadi kalau misalkan kita pakai rumus akademis, ya kan, bahwasanya hantu itu secara akademis orang-orang kota itu tidak akan pernah percaya tentang adanya hantu. Sekarang gue bilang hantu bisa membunuh lo. Kalau secara pikir-pikir ya, otak akal sehat mah enggak. Iya, karena memang dia tidak akan pernah bisa, karena dia cuma bisa dibilang ada yang ngomong. Oh, suara orang telepon. Gue kaget. Gue juga kaget. Gue ngomongin hantu, makanya gue kaget. Gimana sih lo? Ya iya, karena kita ini sudah termakan sama doktrin-doktrin hantu dari zaman dahulu, ya kan. Kalau lewat ada pohon bambu bertiup kencang, merinding. Padahal nggak ada apa-apa, Pak. Itu mah karena dia dingin doang kan? Iya, dinginnya merinding itu karena takutan yang dirasakan dalam diri sendiri. Itu hantu. Makanya caranya gimana bang supaya kita itu orang yang tadinya percaya hantu jadi nggak percaya? Ya cukup bilang aja hantu nggak ada. Kalau misalkan lu dengar atau apa, anggap aja itu persepsi. Udah gitu aja. Tapi ada yang nggak masuk akal juga loh bang. Ceritanya. Kayak lagi di gunung-gunung, misalnya kita lagi ngedaki nih, kan suka banyak tuh cerita yang pendaki apa sih istilahnya? Iya, yang ngitung cuma 3, ada yang 5. Terus ada berlima kan? Iya. Ikutin, ternyata dia tuh penghuni di sana katanya. Udah gak turun berapa tahun gitu kan? Ya bisa, tapi kan cerita masyarakat kan itu. Tapi kan banyak saksi itu. Kalau banyak saksi, buktiin aja sama lu. Dia bisa nggak ngomong kayak gitu gimmick depan kamera? Bisa. Ya bisa. Tapi kalau lu mau percaya, lu buktiin, lu datengin tuh ke sana, lu live.
Itu kok ada sinyal. Itu siapa? Si Darwin. Tahu nggak? Darwin live sama temennya. Suara hantu. Wah, dengar kan ini suara hantu. Coba lihat deh di itu si Darwin. Dia nantang malah. Nah, gua tuh yang bikin gua ini ya, yang membuat masyarakat itu menjadi percaya dengan adanya hantu. Ada dulu di acara televisi, ya kan? Di acara televisi gue lupa, karena udah lama banget. Nama acaranya itu salah pengusir hantu, kan? Pengusir hantu. Iya. Sepuluh botol. Anjir, gue bilang, ini waktu kecil gue percaya. Berarti hantu segede itu berarti? Masuk botol. Ada yang ngelukis. Gue bilang, wow, imajinasinya cantik, Pak. Keren banget dia bisa berimajinasi. Saya mencium aroma. Sebelah sih. Nah, itu bukan? Sebelah sih. Sama sebelah. Gue juga bisa begitu, kayak begitu kamera gue juga bisa. Nah itu. Maksudnya kalau nipu orang, gue yang lebih keren gitu loh. Gimana kalau dia benar ternyata bisa lihat? Bukti mana? Kalau gimana tuh ada buktinya ya, benar kan dan tidak. Kita gak bisa lihat, karena kita gak bisa lihat, ya. Ya kita mau ngebuktiinnya kayak gimana ngebuktiinnya gitu. Iya. Terus kita percaya sama mereka yang katanya bisa melihat. Ya dia kan menegakkannya kayak kelihatan bener ya. Ya gue yakin lu juga bisa kok begitu. Kok coba? Ya bisa sih. Apa sih? Dibarengin dengan ekspresi. Ya manusia itu makhluk visual. Kalau misalnya kita udah seakan-akan banget tuh begini-begini ya kan, dan dibarengin dengan ekspresi, manusia itu pasti akan percaya. Sih. Apalagi yang menyiarkan adalah televisi. Yang mana televisi itu salah satu hipnotis terbesar lah, sembuh pembodohan terbesar. Iya bisa media khususnya televisi dengan dokter itu salah satu yang memiliki kekuatan hipno yang paling kuat. Ya. Sekarang acaranya udah bungkus sih. Kayaknya masyarakat udah sadar kayaknya. Kalau itu tuh settingan. Iya makanya, jadi nggak laku kayak gitu. Tapi lu sebenarnya percaya gak sih Bang dengan cerita-cerita hantu kayak dulu itu ada kerajaan ini yang sekarang masih ada dan kita tempati gitu. Sekarang yang jadi rumah kita itu sebenarnya dulunya itu kerajaan ABCD gitu loh. Kalau misalnya bumi itu dulunya adalah pernah ditinggali oleh jin, gue percaya karena dalam ayat Al-Quran juga kayaknya. Oh ini jin berarti? Jin, gue pernah dengar bahwasanya dulu tuh bumi itu sifatnya tuh diperbaiki ulang. Artinya bumi itu dulu pernah rusak karena Big Bang. Apa dong? Big Bang kan teori penciptaan asal muasal bumi. Mana ada Big Bang jadi rusak? Iya kan? Jadi bumi itu pernah rusak, maka ayatnya itu adalah bumi itu diperbaiki ulang. Ya kan? Artinya apa? Jadi kemungkinan besar dulu pernah ada yang tinggal di muka bumi. Dan telisik Allah kan hanya menciptakan makhluk untuk beribadah kepada Allah itu kan dua, manusia dan jin. Bisa jadi malaikat enggak? Malaikat mah enggak menyembah Allah. Malaikat itu menyembah Allah tapi tidak dibarengi dengan nafsu. Oke. Ya kan? Tadi artinya malaikat itu enggak punya pilihan selain menyembah Allah. Kalau manusia punya pilihan kan? Ya. Antara bisa menyembah Allah dan juga tidak. Nah, jadi seperti itu. Nah, jin di Indonesia, jin yang ada di Indonesia itu kan banyak ya. Berbagai macam kategori jin di pantai selatan. Sampai menjadi hero ML. Aku adalah penguasa laut selatan. Tapi jadi cantik ya? Cantik karena game. Aslinya gue gak tahu. Dan dia katanya punya kerajaan dan lain sebagainya. Nah, itu. Buat kamu yang percaya mah enggak gitu ya. Buat gue gak percaya. Ya kan. Silakan kalau memang dia punya kerajaannya monggo. Enggak ya monggo kalau gue. Dan gue gak mau ambil pusing kalau dia punya kerajaan atau enggak. Yang penting dia jangan ganggu kehidupan kita. Ceritain dong yang waktu kata lu kan lu pernah ke Makassar tuh. Ya. Katanya waktu itu apa gue lupa. Kerajaan jin di Makassar itu apa, ceritain dong. Kalau waktu itu cerita sama temen lu di kapal waktu ke Makassar. Iya. Atau balik dari Makassar ke sini. Iya dong. Gue pengen dengar lagi itu cerita. Gue nggak ada cerita tentang kisah jin di dalam perjalanan, tapi katanya memang istana jin itu kebanyakan di laut. Di laut. Kenapa?
Kok tenggelam sekarang? Enggak lah, dodol kan nggak kelihatan. Oh, atau mungkin itu Atlantis? Bukan. Oh, bukan ya? Kan, Bukan. lu kayak Atlantis tahu aja lu. Ada di SpongeBob. Di SpongeBob. SpongeBob kan Aku ada. tahu Atlantis apa emang? Lu tahu nggak? Atlantis itu adalah dunia yang diimpikan oleh semua manusia. Atlantis itu ada di Ancol. Berarti Maka Atlantis kalau kita mau tahu ada di mana, ya ada di Ancol. Lu datang aja ke Ancol, lu datengin tuh Atlantis. Ada setan nggak di sana? Kalau nggak ada setan, artinya setan tuh nggak ada, Pak. Hantu. adanya lumba-lumba. Kayak lumba-lumba dan keindahan. Jadi kesimpulan daripada kita membicarakan hantu adalah Kok jadi udah langsung kesimpulan? enggak, maksudnya kesimpulan garis besar bahwa hantu itu tidak ada, tapi dia hanya persepsi manusia yang lahir secara masif diceritakan kepada seluruh masyarakat gitu. Aku juga setuju bang kalau hantu gak ada. Ini suara lu tuh gak kelihatan. Kalau hantu gak ada, industri pencipta acara hantu akan bangkrut. Karena dia tidak ada lagi tempat untuk Menghasilkan cuan. tidak ada lagi tempat atau ranah untuk membodohi masyarakat lagi. Kan Indonesia itu gampang ini ya, masyarakat Indonesia itu gampang Belum gue merinding. terus kenapa? Gue juga bisa nih bikin bulu kuduk gue dulu. Apalagi lo mau mendatangkan persepsi di sini, ya kan? Dulu tuh ada lagi tuh film sinetron yang terkenal ya. Apa tuh? Apa? Lagunya siapa ya? Kotak apa kalau salah. Kayak gini nih. Ku tahu. Itu ganteng-ganteng goblok bukan serigala. Antara ada dan tiada. Wah, film hantu judul lagunya itu. Nah, hantunya yang jadi vampir bukan? Bukan, dodol. Indonesia mana ada vampir? Itu yang GGS. Itu GGS Oh, bukan. ngikutin. Oh, bukan. Bukan. Ini antara ada dan tiada. Lu nonton deh itu sinetron Ada dan tidak. Iya, itu judul sinetron kan? Sinetron. Gak boleh ya, udah kan? Itu serem banget sumpah. Hah? Zamannya, atau zamannya. Gua kira Soundtracknya itu GGS. Enggak. Oh, bukan. Itu tuh di sana itu banyak banget fenomena apa namanya jenis-jenis hantu yang bermunculan termasuk kuyang. Ku rasa Nah itu betul. hadirmu Antara tiada. Dia palu. Bang. Apa lagi? Ini lagi bang. Kagak itu konslet aja ininya. Konslet. Kok konsernya kayak berirama gitu ya? Si Ayah. Kita nyanyiin. Yang bener dong kalau mau gimmick. Antara ada dan tiada. Ya coba. Lirik lengkap. Setiap ku melihatmu, ku terasa di hati kau punya segalanya yang aku ingin. Ku tak bisa menggapaimu, takkan pernah bisa lah. Iya. Hantu kan nggak bisa digapai dan tak akan pernah bisa. Kenapa? Karena dia cuma persepsi. Yang ada cuma ada dipikir. Jadi mau digapai, dipegang tuh nggak akan bisa. Cuma bisanya dilukiskan aja. Kalau manusia bisa melukiskan sosok hantu, berarti dia pernah lihat dong, ya kan? Berarti dia pernah lihat dong wujudnya kayak gimana sehingga dia bisa Belum tentu. melukis Belum tentu. hantu itu. Belum tentu. Ah itu make sense ya? Iya kan bisa jadi itu imajinasinya dia. Oh iya juga sih. Ya kan komik-komik, iya kan. Gue tanya komik-komik. Apa? Ciptain, bikin materi atau apa? Mau kemana nih arahnya? Enggak, yang di komik-komik. Apa di dia komik-komik iya kayak kan? komika. Kan dia nggak pernah apa namanya lihat tokoh yang di dalam cerita itu kan. Sisa kubur. Iya apapun itu ya kan akhirnya dia bisa bikin, dia berimajinasi tentang itu semua. Sama aja hantu juga bisa diimajinasikan dalam pikiran manusia. Dan bisa jadi hantu-hantu madai seperti pocong, Mami Kunti, Genderuwo, ya kan. Bisa juga dikatakan bahwasanya itu adalah hasil daripada imajinasi manusia tuh. Jadi Berarti hantu itu yang ada di Indonesia kayak pocong dan lain itu sebenarnya cuma imajinasi aja, ya film aja terasa ada karena di film. Tapi lo percaya gak? Ada lagu-lagu yang dipercaya itu bisa mengundang kedatangan hantu kayak
lengserungi. Oh. Kayak Ya sekarang kalau misalkan dia percaya ya maka bisa jadi didatangkan, diizinkan oleh Allah untuk diadakan hantu itu. dan Berarti percaya. memang ada dong kalau gitu wujudnya. Atau bisa jadi gerakan angin doang, bisa jadi Allah nyuruh malaikat untuk goyang itu biar dia takut, biar dia ngerasa bahwasanya hantu itu memang jelangkung gitu kan? Iya, jelangkung. bisa jadi. Iya kan? Pemanggilan jelangkung, terus kayak lengserungi kan? Tahu kan lengserungi masa gak tahu? Iya. Kan serem banget ya lagunya. Iya, karena memang didesain itulah. Ya mistis dan juga didesain media dan cerita-cerita orang bahwasanya itu tuh menakutkan gitu. Sekarang kita lanjut aja. Apa? Bahwasanya kita kan hidup nih dari mulai zaman dulu yang jin dari dulu sampai sekarang kan masih ya gitu-gitu aja umurnya panjang. Menurut lo? Enggak. Menurut ya, jin mau di akhir kiamat kayak gimana? Di akhir zaman. Oke. Enggak, gue nanya dulu nih. Jin dari dulu sampai sekarang kan ada ya umurnya panjang. Mereka berevolusi gak sih bentuknya? Evolusi itu kan lahir dari pikiran manusia. Ya misal dulu mah kan sekarang pocong itu talinya misal cuma 3, 1, 2, 3. Dulu gimana tuh? Ya emang gitu-gitu aja. Gitu aja ya. Ya iya. Berarti fashionnya gak maju-maju. Iya gak maju-maju lah. Tetap kayak gitu. Iya karena karena nggak usah dipermaju-majuin. Nanti kalau dimaju-majuin jadi kelihatan bahwasanya itu tuh persepsi. Oh ada loh pocong yang pakai tulisannya pocong Supreme. Iya, itu kan hiburan. Ada stikernya pocong Supreme. Berarti dia mahal. Supreme. Oh ya Supreme. Gitu. Apa gimana tadi pertanyaannya? Akhir zaman. Menurut lo jin di akhir zaman itu gimana? Sekarang menurut gue hantu ya atau jin? Ya boleh. Mana aja? Semakin merajalela menurut gue. Karena sekarang yang gue rasakan hantu jin merajalela soto ya. Nih sekarang bang, jin atau hantu itu atau setan atau apa itu sudah bukan lagi berbentuk makhluk gaib, tapi bisa juga berbentuk manusia bang. Emang lu pikir jin gaib? Gaib kan harusnya? Mana ada? Terus apa dong? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Apa tuh? Artinya manusia yang alladzina yu'minuna, orang-orang yang mukmin yang mengimani hal yang gaib. Ngapain jin kita imani? Gue bukan mengimani bang, tapi ada loh orang-orang di akhir zaman ini artinya jin yang bentukannya itu manusia tapi kelakuannya kayak ini setan. Dia setan. Iya. Jadi jin di hari kiamat di akhir zaman ini ya dia tetap akan seperti pada porsinya. Ya begitu aja. Hanya memang jin itu bisa nggak menggoda manusia? Bisa lah. Bisa. Jin itu bisa menggoda manusia untuk melakukan hal buruk. Bukan jin itu menggoda manusia supaya ditakut-takutin, bukan. Iya. Namanya orang goblok namanya. Iya. Ya jin nakutin manusia buat apa? Apa keuntungannya buat dia tuh apa? Kan enggak. Seneng lo. Dia takut gitu kan. Seneng. Karena itu nggak ada hasil di sana. Iya seneng apa malah? Itu kita yang nakut-nakutin orang seneng. Ayo seneng kan lo? Iya kan. Kecil ada anak kecil. Ya takut sama setan gitu. Terus dia takut dia lari, kita seneng ya kan. Itulah manusia tuh yang menciptakan persepsi hantu untuk menakut-nakuti manusia lainnya. Akhirnya apa? Seneng lah dia ya kan, karena menciptakan persepsi hantu itu. Nah sekarang bicara tentang jin di akhir zaman, dia tetap akan seperti pada porsinya, yaitu mengganggu, menggoda manusia. Menggoda itu apa? Bisikan-bisikan alazina apa tuh min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wanas. Dia membisikkan di dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Jadi artinya apa? Setan itu jin yang menggoda manusia untuk melakukan perbuatan untuk menjauh dari Allah. Itu disebut dengan setan, sifat setan. Sifat setan. Nah, tadi kan lu bilang bahwasanya jin itu bukan suatu hal yang gaib, yang tidak terlihat. Memang sifat jahat itu atau setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi godaannya itu memang bisa datang dari manusia yang berwujud dan juga bisa datang dari jin yang wujudnya tidak mampu dilihat oleh kita sebagai manusia gitu. Kalau Ya'juj Ma'juj itu nanti lagi. Temanya hari kiamat. Ya'juj Ma'juj gimana ceritanya bos? Akhir zaman kan. Wah ini kayaknya kalau Ya'juj Ma'juj nih dia kan mungkin gerombolan hantu juga mungkin ya. Kagak, Ya'juj Ma'juj manusia juga. Iya, taman berbuat kerusakan. Gak mau bahas itu tuh. Itu nanti benar. Kita harus undang ustadz tuh begitu. Biar seru obrolan kita. Iya. Iya gitulah pokoknya, itulah jin.
Tapi yang pasti pokoknya nggak boleh takut sama hantu. Tapi kok kenapa ya kita jadi awal mulanya kita jadi takut sama hantu itu apa? Iya itu dia, ada orang iseng ya kan menyebabkan mendoktrin masyarakat khususnya di daerah ya kan, doktrin hingga kan menyebar sampai sekarang. Siapa tuh orang tua? Alasannya itu adalah ya bisa jadi buat kesenangan aja tadinya. Iya kan? Buat kesenangan aja, buat kesenangan dia yang mengatakan bahwasanya kalau nakutin orang dia bahagia dan ini dan dia itu. Dengan acting musik. Gak usah deh orang zaman dulu, kadang kita sebagai orang tua juga suka nakutin anak kita sendiri. Iya benar. Oh jangan ke yang gelap. Jangan masuk ke yang gelap nanti di. Iya. Kalau gue berusaha untuk nakutin anak gue gak takut sama gue. Ya kan waktu itu ada tuh di video di IG atau di mana ya, gue lupa, di sosmed pastinya. Ada ceritanya ada seorang ayah mau nakutin anaknya tentunya lucu, ya kan? Kamu hantu ya? Kamu hantu tau gak gitu? Kamu hantu ya? Iya. Kamu kenapa gak takut? Aku akan baca doa. Ya doanya apa? Allahumma barik lana. Iya kan? Akhirnya bapaknya ngaku dan lain sebagainya. Memang artinya apa, ayahnya kayak gitu kan ngiseng, nggak tahu kan anaknya tuh nggak mungkin. Ya kan nggak semua anak kayak gitu. Iya makanya itu aja salah satu hal yang membuat kita ceritanya pengen nakutin anak gitu. Ya. Yang modelannya sambil bermain gitu. Ini itu karena itu banget. Main-mainan kayak gitu. Lah iya, itu orang tua kita tuh, orang tua. Ke bawah sampai gede. Ke bawah sampai gede, akhirnya si anak tuh ceritain ke temennya, ceritain lagi ya kan, dari mulut ke telinga, dari mulut ke cerita telinga, masyarakat. Nah, iya, akhirnya apa, hantu sama dengan persepsi manusia, persepsi masyarakat untuk mempercayai adanya setan atau jin atau adanya makhluk-makhluk yang ada di persepsinya dia itu. Contoh kayak pocong, mami kunti dan lain sebagainya gitu. Ya akhirnya itulah. Jadi bisa dibilang itu kesimpulan yang wajib kita ketahui. Jadi gak usah takut sama hantu. Jadi yang tadi jatuhin hordeng lu. Bukan bang, gua lagi duduk lagi nih. Iya lu dudukin tuh hordengnya kayak jatuh. Yang ngedip-ngedipin lampu? Itu bagian teknis kita. Sebenarnya untuk mengundang rasa senang. Di TV juga gitu kan. Ya kita tahu itu tuh setting, tapi hiburan. Sama kita juga hiburan. Ya kan orang kan cari duit mah dari mana aja. Setan, dari setan bisa jadi duit. Jalan-jalan ke hutan pelan. Malam gua nonton tuh ya kan. Malam, udah langsung siang. Tahu gak tuh yang gondrong-gondrong itu? Iya. Siang, wah gimana nih tersesat di dunia alam setan. Wah, ternyata bisa lagi masuk. Iya. Kita kan sebagai penonton yang menikmati aja. Iya, pura-pura. Oh, itu nyata. Pura-pura takut. Itu merinding. Ya biar dia seneng aja kan. Iya. Juga cari duit. Iya, juga cari duit. Kita ikutin aja lah. Iya. Oh iya, pokoknya itulah. Saya mencium aroma. Pokoknya nggak perlu lagi takut, nggak perlu lagi kita kepikiran terkait tentang hantu. Bahkan Rasul juga bilang kalau misalkan ada orang yang takut, Rasul tuh dulu saking jin itu suka ganggu manusia sampai pernah mau dikumpulin terus jadikan mainan buat anak-anak. Jadi mana ya? Iya, mainan buat anak-anak. Artinya apa? Sebenarnya hantu-hantu itu tuh nggak ada gunanya, nggak ada nilai plus, nggak ada hal yang pasti ditakuti. Bahkan anak-anak di Madinah aja siap mainin hantu-hantu itu. Kalau misalkan Rasul mau hukum mereka, si hantu-hantu jin itu gak perlu takutin. Udah kelontang, ya udah tinggal ambil masukin aja lah kan. Kelontang baru ngomong kelontang ya. Kaget gue barusan. Kaget gue juga kaget.